Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pertiwi, peserta Latsar CPNS Angkatan 13 Kelompok 1 NDH 09 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang linear jurnal komitmen mutu. Komitmen mutu adalah komitmen yang dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Empat indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu antara lain: yang pertama, efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tidak cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir, yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Alat pemastif mutu pelanggan. Yang pertama, standar pelayanan pelanggan. Yang kedua, ganti rugi pelanggan. Yang ketiga, jaminan mutu. Yang keempat, audit mutu. Yang kelima, penanganan keluhan pelanggan. Dan yang keenam, ombudsman. Adapun penerapan komitmen mutu sebagai tenaga pendidik, yaitu dalam proses pembelajaran, membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus pembelajaran dan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester berisi langkah-langkah detail kegiatan pembelajaran yang dirinci untuk setiap pertemuan. Inovasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada pembuatan bahan ajar, pemanfaatan e-learning, dan pemanfaatan multimedia pada slide materi yang digunakan. Yang kedua, penerapan pada pengabdian pada masyarakat. Ini merujuk standar operasional prosedur pengabdian pada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi, dan penyempurnaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh guru. Demikianlah e-learning jurnal tentang komitmen mutu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.